sungguh mengasihi, lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKI Melur Minggu 19 Juli 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah ini. Kenakanlah pakaian yang baik dan sopan. Persiapkan persembahan syukur kita. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai akhir dengan tenang dan hikmat, dan ajaklah serta anggota keluarga yang lain untuk beribadah. Sebelum memasuki ibadah ini, marilah sejenak kita menenangkan diri dalam saat teduh. Kebaktian online Minggu 19 Juli 2020 dalam rangka HUT ke-70 BPK Penabur, dan tema minggu ini adalah Berani Berubah, Semakin Peduli dan Berbagi, dilayani oleh Pendeta Daniel Guntur Cahyo Prakoso. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermazmurlah baginya. Kita menyanyi dari PKJ 7 bait 1 sampai 2, bersyukurlah pada Tuhan. Tema Berani Berubah, Semakin Peduli dan Berbagi tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini. Ingatlah firman Tuhan dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14a dan ayat 16.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bersamaan dengan perenungan tersebut, hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui BPK Penabur. BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa untuk mensyukuri kebaikannya dengan penuh kerendahan. Kita berdoa. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun, di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kelemahan, ketakutan, dan kecemasan kerap membuat kami tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kami pun menjadi garam yang tawar. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat darimu. Ampunilah kami ya Allah, raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalanmu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertianmu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyertakan kasih dan kebaikanmu. Amin. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 6-8 kita baca secara berbalasan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu. Bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya, dan bimbing kami ketika kami melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia, lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menunjukkan perbuatan baik. Dan itu adalah tugas dan panggilan kita. Kapan kita melakukan atau menunjukkan perbuatan baik?
Ya tentunya setiap saat. Bahkan di tengah tantangan saat ini, pandemi COVID-19, dan ketika kita memasuki kehidupan new normal, kita diajak untuk tetap menunjukkan kebaikan. Dan saat inilah merupakan kesempatan bagi kita untuk kita dapat menunjukkan kebaikan itu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita tentang kesetiaan melakukan perbuatan baik melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang. Adalah seorang yang menabur benih yang baik, tetapi si jahat yang tadi dijelaskan adalah iblis atau dunia menaburkan benih lalang di tengahnya. Nah, tentunya sudah banyak benih. Dalam hal ini kita bisa menafsirkannya sebagai firman Tuhan yang telah ditaburkan di dalam hati kita. Coba kita hitung, sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa banyak benih itu ditaburkan kepada kita? Mungkin melalui khotbah, renungan, atau dengan cara yang lainnya. Dan mari kita bandingkan seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Perbuatan baik seperti apa ya? Di antaranya adalah peduli dan mau berbagi. Namun ketika kita hendak berbuat baik, dalam hal ini kita hendak menunjukkan kepedulian kita dan kita mau berbagi, lalang yang tadi ditaburkan oleh si jahat tumbuh bersama dan menghimpit kita, sehingga kita nggak sempat lagi peduli kepada orang lain. Kita cenderung memperhatikan diri kita sendiri. Kita hanya memperhatikan keselamatan diri kita. Kita hanya peduli pada kenyamanan diri kita. Kita hanya memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi mau berbagi. Ada saja yang menggoda kita. Aku saja masih kurang kok. Bagaimana aku mau berbagi? Inilah lalang yang tumbuh, menghimpit diri kita, menghimpit perbuatan-perbuatan baik yang akan kita tunjukkan itu. Lalang adalah dunia atau diri kita sendiri yang terus menghimpit niat baik kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini dalam ibadah ini kita juga memperingati hari ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Nah, kita diajak untuk peduli dan mau berbagi. Kalau saat ini kita bisa melihat anak-anak kita, cucu kita, atau ada saudara-saudara kita, orang lain yang masih usia sekolah dan mereka mempersiapkan dirinya memasuki tahun ajaran yang baru. Tahun ajaran di dalam new normal. Kita bisa berbagi dengan mereka.
kita bisa peduli dengan mereka. Kita bisa membantu kesulitan-kesulitan mereka. Misalnya, jikalau dalam mereka belajar saat ini mereka menggunakan belajar secara online, kita coba lihat apakah mereka mempunyai sarana internet, apakah mereka mempunyai kuota untuk dapat mengakses pelajaran mereka secara online. Nah, mungkin kita bisa berbagi di sana, berbagi kuota. Nah, itu contoh yang sederhana. Kita juga diajak untuk peduli dan perhatian kepada mereka. Mungkin kita bisa menemani mereka, membantu mereka belajar, walaupun mereka beberapa waktu lalu juga sudah melakukan proses belajarnya melalui online. Inilah bentuk-bentuk kepedulian kita dan mau berbagi. Nah, sekali lagi, ada rasa malas, ada rasa enggan di dalam diri kita yang akhirnya mengalahkan kepedulian dan rasa kita mau berbagi. Inilah benih lalang yang sudah tumbuh itu. Tapi apakah kita harus mengalah dan kalah terhadap hal itu? Inilah perjuangan kita sebagai orang Kristen. Kita diajak terus untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan memikirkan tentang kesulitannya. Karena ketika kita berpikir kesulitannya, maka perbuatan baik itu akhirnya hanya ditujukan untuk diri sendiri, bukan untuk kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia, rencana dan rancangannya sempurna. BPK Penabur hadir dan bersyukur, rayakan kemurahan-Nya. Lihat
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, supaya kami dapat berbuat baik. Kami dapat memberikan perhatian dan kami dapat menunjukkan kepedulian kami kepada sesama kami. Engkau juga memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat berbagi. Terima kasih karena Engkau juga memampukan kami dan Engkau juga membimbing kami, menolong kami ketika kami menjadi lemah, dihimpit oleh lalang yang tumbuh, dihimpit oleh pengaruh-pengaruh duniawi dan juga pengaruh-pengaruh dari dalam diri kami yang akhirnya membuat niat baik kami itu luntur kembali. Di tengah masa sulit, di tengah kehidupan baru yang harus kami jalani ini, biarlah kami dapat dengan setia untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kami. Kami ingin menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang kesusahan karena penghasilan yang berkurang. Kiranya kami dapat memberi perhatian kepada mereka, membantu, menolong mereka. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kami dapat terus memberikan perhatian kami, peduli kepada mereka. Kami dapat mendoakan mereka supaya mereka dikuatkan. Dan kami juga bersyukur karena sesungguhnya Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, di mana melalui berkat yang telah Engkau berikan itu, kami pun dapat berbagi. Kami pun dapat berbagi berkat kepada saudara-saudara kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, dan biarlah kami dapat terus mendukung, khususnya untuk Badan Pendidikan Kristen Penabur yang saat ini berusia 70 tahun. Berkat-berkat-Mu telah Engkau limpahkan di sana, dan biarlah kami dapat terus mendukungnya. Dan biarlah kami juga dapat berdoa supaya penabur ini menjadi bagian dari pelayanan kami juga untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri doa ini. Kami memohon dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman dalam baptisan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya percaya Esa, ku jadi suci di dalamnya. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1, 3 dan 4, Hidup Kita yang Benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarlah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergunakan hidup yang telah Tuhan taburkan dengan kebaikan. Berubahlah oleh pembaharuan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu dan memberikan keberanian kepadamu untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Dirgahayu BPK Penabur. Pada kali ini, BPK Penabur merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tidak dengan cara yang biasa. Tidak ada gegap gempita dan dalam bentuk ibadah pun secara online. Tetapi semua itu jangan mengurangi rasa sukacita kita. Sebab bahwa kita mengingat BPK Penabur bisa hidup
bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini, itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Segala pemeliharaan Tuhan itu patut kita syukuri dengan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita masuki ibadah ini dengan penuh sukacita, merayakan pemeliharaan Tuhan kepada BPK Penabur selama 70 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Bersama ini kami sampaikan warta lisan Minggu 19 Juli 2020. Saat ini Majelis Jemaat tengah mempersiapkan sarana dan prasarana ibadah onsite atau ibadah dalam gedung gereja. Mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara agar kita dapat beribadah secara onsite atau beribadah di gereja yang direncanakan pada bulan Agustus 2020. Kepastian tanggal diselenggarakannya ibadah di gereja akan diinformasikan kemudian. Demikian warta lisan yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi